Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5378. Kontrol Laut Mati. Saat ini, asap dan debu di dasar laut menyembur keluar, dan tanah retak membentuk ngarai bawah laut yang besar dalam sekejap bergemuruh dan menderu. Melihat pemandangan seperti itu, wajah semua monster hantu raksasa yang hadir berubah drastis. Sangat kuat. Semua orang memandang Qin Chen dengan kaget. Binatang hantu ini semua datang setelah menerima bantuan dari belut dewa dan binatang guntur. Secara alami, mereka menduga bahwa Qin Chen, pemimpin kelompok pembudidaya hantu di depannya, pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Qin Chen kekuatannya sangat menakutkan. Dengan satu pukulan, naga laut dalam yang dikenal dengan tubuh berdagingnya langsung diledakkan, yang benar-benar melebihi ekspektasi dari monster hantu ini. Yang paling penting adalah naga laut dalam adalah salah satu dari sedikit di antara mereka yang mengendalikan air laut mati. Memanggil angin dan hujan itu dapat memicu badai laut mati. Sebelumnya, badai pusarannya mengandung bagian atas tingkat membunuh laut mati, tapi hantu sebelum Siu benar-benar tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana Anda melakukannya? Semuanya, hati-hati, anak ini sangat aneh, dan niat membunuh laut mati menekannya sangat sedikit, dan orang ini bahkan dapat mengendalikan air laut mati. Pada saat ini, 3 binatang buas dewa belut yang tersisa tiba-tiba berbicara dengan suara berat. Kontrol air laut mati. Wajah monster hantu seperti Black Demon Chapter sedikit berubah. Ledakan. Dan pada saat ini, dari Grand Canyon yang retak di bawah, sesosok tiba-tiba tersapu, itu adalah naga laut dalam yang meledak sebelumnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas luka, di mana tinju Qin Chen memukulnya, sisiknya patah dan darah berserakan. Dan matanya yang dingin dan marah menatap Qin Chen yang penuh dengan niat membunuh, mengandung amarah yang tak ada habisnya. Yang mulia masih hidup dan menendang. Qin Chen menatap naga laut dalam dengan terkejut. Pukulan sebelumnya mengandung niat membunuh yang mengerikan di luar angkasa. Bahkan di laut dalam ini, itu tidak boleh diremehkan. Jika itu adalah penguasa area terlarang di tanah terlantar, seperti leluhur hantu roh raksasa dan tua Jiuying hantu, itu akan terlambat, lenyap saja menjadi abu, sumbernya runtuh. Runtuh. Tapi naga laut dalam ini hanya terluka sedikit, jadi bisa dilihat bahwa pertahanan fisik monster hantu ini pasti jauh lebih unggul dari master umum di area terlarang. Nak, apa maksudmu? Naga laut dalam sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan niat membunuhnya melonjak. Kamu baru saja menggunakan cara licik untuk menang sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghadapiku? Kamu memiliki jenis. Terlalu banyak omong kosong. Mata Qin Chen dingin, dan begitu suaranya turun, dia berubah menjadi kilatan petir dan membunuhnya lagi. Ledakan. Air laut meledak, dan sosok Qin Chen seperti pelangi panjang, langsung merobek air laut yang tak berujung, membentuk gelombang seputih salju, mengatasi duri dan duri. Dia datang ke naga laut dalam sekejap. Ledakan. Qin Chen mengangkat tangannya dan mengayunkan tinjunya, pukulan mengerikan membentuk niat membunuh tanpa akhir dan meledak, sangat ganas. Kamu mencari kematian. Tidak jauh dari sana, naga laut dalam meraung marah, merasa diremehkan. Dengan suara mendengung, rune aneh tiba-tiba menyala pada sisik di tubuhnya. Rune ini terus beredar dan akhirnya menyatu menjadi aura pembunuh yang mengerikan. Terkondensasi di mulutnya yang terbuka lebar, dan dimuntahkan ke arah Qin Chen. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan yang menakutkan langsung menyelimuti area dasar laut tempat dia dan Qin Chen berada, dan bom air dalam dimuntahkan dari mulut naga laut dalam. Dan dengan cepat membombardir Qin Chen.
Pada saat yang sama, kecepatan Qin Chen melambat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kepadatan air laut di sekitarnya meningkat puluhan kali lipat dalam sekejap. Karena air laut di depan sangat padat, naga laut dalam dikaruniai kekuatan supernatural memanggil angin dan memanggil hujan. Ditekan. Qin Chen menyipitkan matanya sedikit, ekspresi ketidakpedulian muncul di matanya, dan air laut mati tiba-tiba mengalir keluar dari tubuhnya. Ledakan. Air laut di sekitarnya tiba-tiba meledak dan air laut terkompresi yang tak terhitung jumlahnya di dasar laut mati bertabrakan dengan air laut dari mata air laut mati yang dilepaskan oleh Qin Chen. Kedua kekuatan itu seperti komet yang menghantam bumi, dan berubah menjadi laut yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang memercik ke arah sekitarnya selama tumbukan. Dalam sekejap, tekanan menakutkan yang menekan tubuh Qin Chen tiba-tiba turun. Ini benar-benar air laut mati. Di kejauhan, makhluk hantu tingkat raksasa lainnya seperti bab iblis hitam semuanya menunjukkan keterkejutan. Qin Chen benar-benar mengendalikan air laut mati, dan menggunakan air laut mati untuk secara langsung menerobos kekuatan magis bawaan naga laut dalam, yang jauh di luar imajinasi mereka. Kekuatan supernatural bawaan dari naga laut dalam yang dapat mengendalikan air laut mati juga merupakan metode yang sangat sulit bagi mereka, yang juga merupakan monster hantu. Tapi sekarang, dan pada saat ini, di bawah mata terkejut mereka tinju Qin Chen bertabrakan dengan dampak mengerikan dari naga laut dalam. Boom! Suara ledakan 10 kali lebih mengerikan dari air laut mati sebelumnya bergema, dan area dasar laut tempat Qin Chen dan naga laut dalam berada langsung hancur. Membentuk zona vakum yang sangat besar, dan air laut mati yang tak terhitung jumlahnya secara langsung diperas Ayo. Tidak ada cara untuk memeras. Saat berikutnya, dengan ledakan, ruang hampa yang terlantar langsung diisi dengan air dari laut mati yang tak terhitung jumlahnya, dan sesosok tubuh melintas di laut yang bergolak. Hati-hati. Binatang hantu mengeluarkan jempol ke atas, dan jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua. Seru binatang buas itu. Tapi sebelum bisa berteriak kaget, sosok Qin Chen sudah muncul di atas naga laut dalam, dan dia meninju seperti kilat di kepalanya. Kekuatan tinju niat pembunuhan spasial. Merasakan kekuatan pukulan Qin Chen, naga laut dalam tidak berani gegabah, dan dengan cepat mencoba menghindarinya. Pada saat yang sama, lampu emas menyilaukan menyala di atas kepalanya, dan lampu emas mengalir, membentuk pertahanan untuk melindungi kepalanya. Namun, kecepatan Qin Chen terlalu cepat. Pada saat yang sama saat dia meledakkan pukulan ini, medan luar angkasa yang menakutkan lahir, yang langsung memenjarakan tubuh naga laut dalam di kehampaan, sehingga tidak mungkin untuk melarikan diri. Pada saat yang sama tinju Qin Chen telah menghantam cahaya keemasan di atas kepala naga laut dalam. Ledakan. Dalam sekejap, di bawah mata semua binatang hantu, pertahanan cahaya keemasan yang terbentuk di atas kepala naga laut dalam tiba-tiba hancur, dan dengan sekali klik, darah mengalir melintasi kepalanya yang keras, sisiknya hancur, dan suara yang jernih retak tulang datang. Naga laut dalam menjerit, dan kekuatan tumbukan yang mengerikan langsung meledakkan tubuh besar naga laut dalam, membuatnya berguling terus-menerus di dasar laut. Dan meledak ke dasar laut dalam sekejap. Dengan keras, selokan yang panjangnya ribuan mil pecah di dasar laut, dan di selokan itu terdengar raungan menyakitkan naga laut dalam dan suara dagingnya pecah. Namun, yang mengejutkan Qin Chen adalah tubuh naga laut dalam itu masih belum runtuh. Belum mati. Menarik. Wosh! Dengan cibiran di sudut mulut Qin Chen, tubuhnya bergoyang, dan dia langsung berlari ke jurang di bawah, jelas berniat untuk membunuh naga laut dalam. Dia tidak percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat naga laut dalam ini, dia bisa menghentikannya beberapa kali. Tidak, hentikan dia. Wajah iblis hitam Mingzang berubah sedikit, dan dia buru-buru berteriak. Ledakan.
Saat kata-katanya jatuh, 3 hantu hitam pekat tiba-tiba muncul di samping Qin Chen, langsung mengaduk kehampaan, dan menamparnya seperti kilat. Qin Chen mendengus dingin, tanpa ragu atau panik, dan tiba-tiba melemparkan 3 pukulan ke 3 hantu, bum bum bum, 3 raungan keras bergema di seluruh dunia. Dan 3 pukulan Qin Chen langsung memblokir ketiga hantu tersebut. Meledak 3 tentakel hantu. Pada saat yang sama, kekuatan yang menakutkan juga ditransmisikan ke tubuh Qin Chen. Gelombang kejut ini membuat sosok Qin Chen yang bergegas menuju naga laut dalam sedikit melambat. Wow! Pada saat ini, suara rengekan yang menusuk telinga muncul di sekitar Qin Chen, dan air laut di sekitar Qin Chen tiba-tiba mengalami fluktuasi ruang. Dan banyak aura menakutkan tiba-tiba keluar dari fluktuasi ruang. Itu adalah banyak monster hantu raksasa yang berada cukup jauh dari Qin Chen. Transfer ruang. Qin Chen tiba-tiba menoleh, dan matanya tertuju pada Keong Tong Tian di kejauhan dengan pencapaian spasial Qin Chen. Dia secara alami dapat merasakan bahwa alasan mengapa binatang hantu raksasa ini dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan muncul langsung di sampingnya sepenuhnya karena kekuatan supernatural bawaan Keong yang mencapai surga. Keong yang mencapai langit ini sepertinya bisa terhubung ke semua rongga di dasar laut ini. Selama dia mau, dia bisa langsung memindahkan monster hantu raksasa ini kemana saja. Kekuatan supernatural bawaan yang aneh, jika aku bisa mengendalikannya, bukankah mungkin untuk memindahkannya ke tempat manapun sesuka hati selama pertempuran di masa depan? Hati Qin Chen bergerak. Yang mulia ada di laut mati saya, Anda berpura-pura menjadi apa? Iblis. Hitam Mingzang mendengus dingin, sosoknya tiba-tiba membengkak dan dengan keras, gurita raksasa yang tampak seperti kota besar muncul di antara langit dan bumi. Dengan tentakel hitam di seluruh langit saling berhadapan, Qin Chen melonjak ke arahnya dengan panik. Dan saat suaranya jatuh, banyak monster tingkat raksasa yang muncul di sebelah Qin Chen tiba-tiba bergerak. Feng Tian. Ledakan. Ubur-ubur Tian Feng secara langsung menggunakan kekuatan supernatural bawaannya untuk menutup batas. Membelah langit. Kura-kura raja besar yang terbelah juga berubah menjadi kota kuno, menekannya, dan merobek kehampaan. Dan monster hantu lainnya seperti monster guntur belut dewa dan monster hantu berwajah batu juga menunjukkan kekuatan magis mereka, menyegel 4 penjuru dunia. Menutupi Qin Chen dan Wan Gu dan lainnya. Serangan kelompok. Qin Chen mendengus dingin. Meskipun dia tidak takut dengan monster hantu ini, begitu monster hantu ini bergabung, dia akan berada di bawah tekanan, sedangkan untuk hantu misterius dan iblis tua, mereka akan berada dalam bahaya, dan mereka mungkin dalam bahaya jatuh. Sekarang Suangui Laomo dan yang lainnya mengikutinya, sebagai tuan, bagaimana dia bisa membiarkan bawahannya jatuh di sini? Tidak apa-apa jika kamu ingin pergi bersama. Aku baru saja bermain denganmu sebelumnya. Karena kamu tidak berbicara tentang seni bela diri, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Qin Chen mencibir, dan pikirannya tiba-tiba bergerak. Bersenandung. Dalam sekejap, pedang hitam tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang berkarat yang misterius. Saat Rusty Sword yang misterius muncul, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan niat membunuh yang mengerikan di dalam. Ledakan. Dalam sekejap, niat membunuh yang sangat menakutkan muncul dari pedang berkarat misterius itu. Dalam sekejap, air laut di dasar laut mati mendidih seketika. Bab 5379 Perubahan di Laut Mati. Bum bum bum. Nafas membunuh yang tak berujung melonjak menyapu seluruh dasar laut dalam sekejap. Mata Qin Chen ganas, dan dia langsung melemparkan pedang karat misterius itu. Pada awalnya, ketika dia berada di mata air laut mati, Qin Chen menggunakan pedang berkarat misterius untuk dengan mudah menekan air laut mati yang tak ada habisnya dan menaklukkan mata air laut mati. Oleh karena itu,
Qin Chen menduga bahwa pedang berkarat misterius pasti ada hubungannya dengan Laut Mati. Di sini, kekuatan pedang karat misterius dapat meletus jauh lebih kuat daripada harta seperti Aula 10 Kesengsaraan. Hanya saja benda ini terlalu aneh, dan Qin Chen tidak berani memindahkannya dengan gegabah sebelum dia tahu bagaimana kaitan pedang karat misterius itu dengan Laut Mati. Dan ketika begitu banyak makhluk hantu tingkat raksasa bergabung untuk menghadapinya, Qin Chen, yang tidak ingin berada dalam bahaya, melepaskan pedang karat misterius itu tanpa ragu-ragu. Boom! Saat Rusty Sword yang misterius muncul, seluruh Laut Mati bergetar dalam sekejap, mendidih dan bergetar terus-menerus. Yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa bukan hanya dasar Laut Mati tempatnya berada, tetapi seluruh Laut Mati laut mereka semua mulai bergetar hebat. Terlebih lagi, Rusty Sword yang misterius berada di luar kendalinya. Kekuatan misterius tersapu dari pedang berkarat misterius itu, langsung menutupi seluruh Laut Mati dalam radius ratusan juta mil. Boom boom boom. Pada saat ini, dengan Qin Chen sebagai pusatnya, Laut Mati dalam radius ratusan juta mil secara tak dapat dijelaskan diaduk dengan keras, seperti angin yang menderu-deru. Dan ombak besar bergulung di mana-mana. Apa yang terjadi? Di atas Laut Mati, di tengah badai Laut Mati, Jia Luo Mingzu dan Shadow Demon Zhu tiba-tiba berhenti, melihat sekeliling dengan kaget dan mengerutkan kening. Bagaimana Laut Mati menjadi begitu ganas? Jia Luo Mingzu mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Saya melihat permukaan Laut Mati di bawah mereka tiba-tiba bergetar hebat, lapisan gelombang besar setinggi 10.000 zang terus melambung ke langit, seperti tsunami yang mengerikan. Dan badai Laut Mati di sekitar tubuh mereka juga menjadi lebih ganas, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap dibandingkan sebelumnya. Wow! Badai yang mengerikan terus menyapu dan mengerang, seolah-olah akhir akan datang. Tuanku, leluhur iblis bayangan mengubah wajahnya untuk melihat Jia Luo Mingzu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang tampaknya terjadi pada Laut Mati ini? Wajah Jia Luo Mingzu dingin dan alisnya berkerut. Badai Laut Mati yang ganas, rasa panik melonjak di hatinya entah kenapa, seolah-olah sesuatu yang bisa mengancamnya telah muncul. Area terlarang Laut Mati akan terbuka, apakah karena ini? Jia Luo Mingzu mengerutkan kening, dan menebak dengan ragu, atau apakah karena leluhur mengusir Sui Mian Mingbei sebelumnya? Laut semua binatang hantu raksasa di dunia datang untuk mengepung dan membunuh leluhur ini. Jia Luo Mingzu merasakan badai Laut Mati yang ganas di sekelilingnya, dan dia memiliki perasaan samar bahwa tempatnya tampaknya menjadi pusat badai perubahan. Tidak masalah, ayo pergi dari sini secepat mungkin dan pergi ke area terlarang. Jia Luo Mingzu terlihat serius. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, dia secara naluriah merasa bahwa perubahan itu seharusnya sudah dekat. Laut Mati di mana dia berada tanpa memikirkannya, dia dengan cepat meninggalkan wilayah laut bersama leluhur iblis bayangan, bergegas keluar dari selubung badai Laut Mati. Dan menuju ke daerah terlarang jauh di Laut Mati. Ledakan. Dua berkas cahaya mengendarai angin dan ombak dan menghilang di ujung langit dan bumi dalam sekejap mata. Seorang pria tidak berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Dia tidak bisa lebih menyadari kengerian di kedalaman Laut Mati, dan dia tidak bisa terlalu waspada di sini, jadi dia tidak menyelidiki alasannya sama sekali, dan segera pergi dari sini. Tidak hanya Jia Luo Mingzu dan Shadow Demon Ancestor, tetapi juga semua pembangkit tenaga listrik di tempat-tempat terlantar di wilayah laut ini saat ini merasakan perubahan drastis di Laut Mati. Dan mereka semua terkejut, tidak berani untuk tetap di tempat mereka berada, dan bergegas menuju Laut Mati satu demi satu jauh di dalam Laut Mati. Pada saat ini, penggagas perubahan di Laut Mati, Qin Chen yang berada di kedalaman Laut Mati, juga melihat pedang berkarat misterius di depannya dengan ngeri. Gemuruh.
Setelah Rusty Sword yang misterius muncul, niat membunuh yang mengerikan muncul tanpa kendali sama sekali di bawah niat membunuh ini. Seluruh dasar laut bergetar hebat, dan air laut mendidih. Seolah-olah akhir sudah dekat. Benar saja, Rusty Sword yang misterius akan menghasilkan perubahan aneh di Laut Mati. Wajah Qin Chen serius. Dia menduga bahwa Mystical Rusty Sword memiliki hubungan dengan Laut Mati, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Laut Mati akan menjadi di Laut Rusty yang misterius, setelah pedang muncul. Akan ada perubahan seperti itu. Aura ini sangat mirip dengan ketika dia secara tidak sengaja memata-matai kekuatan menakutkan di tubuh gadis kecil itu, mengalami krisis, dan kemudian Rusty Sword yang misterius tiba-tiba muncul. Pada saat ini, aura yang meletus dari pedang Rusty yang misterius telah benar-benar melampaui apa yang dapat dia bangkitkan. Serangkaian niat pedang yang mengerikan melonjak keluar dari dasar Laut Mati dalam sekejap, membubung ke langit. Bang! Niat membunuh melonjak, dan kekosongan yang awalnya di penjara ubur-ubur Feng Tian runtuh seketika di bawah aura yang dilepaskan oleh pedang berkarat misterius, tidak dapat bertahan sama sekali. Ledakan terdengar satu demi satu, dan tentakel hitam dari bab iblis hitam menyapu langit Qin Chen, dan mereka juga ditembakkan di bawah energi pedang ini. Di bawah amarah itu hancur berkeping-keping, seperti kertas putih yang terbakar menjadi abu, tersebar ke segala arah, dan abunya menghilang. Dan berbagai kekuatan gaib yang ditampilkan oleh binatang hantu laut dalam seperti kura-kura raja yang terbelah dan Keong Tong Tian meledak dalam sekejap. Dan niat membunuh yang padat berdampak pada binatang hantu di sekitarnya dalam sekejap. Bang bang bang. Hanya dalam sepersekian detik, banyak hantu raksasa yang mengelilingi Qin Chen melalui teleportasi luar angkasa semuanya menjerit kesakitan. Di bawah energi pedang yang besar ini, mereka langsung tertiup angin, darah beterbangan kemana-mana, dan ada banyak bekas luka. Tidak bisa bergerak di ruang kosong. Pedang Dewa Laut. Ini adalah pedang Dewa Laut. Mengapa pedang ini ada di tangan putra ini? Tidak jauh dari sana, makhluk hantu laut mati seperti bab iblis hitam menatap dengan ngeri ke makhluk misterius di depan Qin Chen. Pedang berkarat bergetar di mana-mana. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya, wajah mereka ketakutan, dan tubuh mereka kaku. Di bawah aura pedang berkarat misterius, mereka terkurung dalam kehampaan, bahkan tidak bisa bergerak. Pedang Dewa Laut. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Apakah monster hantu ini mengetahui asal-usul pedang berkarat misterius mereka? Pada saat ini, Qin Chen melihat pedang berkarat misterius di depannya dengan kaget, dan melihat bahwa di tubuh pedang ada rune yang luas dan dalam yang bersinar terang. Dan setiap rune tampaknya mampu menekan langit. Namun, kekuatan seperti itu sama sekali tidak berada di bawah kendalinya, itu didorong oleh Rusty Sword yang misterius secara mandiri. Tuanku. Pada saat ini, ada erangan yang menyakitkan dari bawah. Qin Chen melihat ke bawah dan melihat Wang Wumingzu, Sue Saguizu, Suangui Laomo semua bersujud kesakitan. Sudut mulut berdarah, dan sangat ditekan oleh yang mengerikan niat membunuh yang terpancar dari pedang berkarat misterius. Serangan sembarangan. Qin Chen mengerutkan kening. Meskipun pedang berkarat misterius menekan semua binatang hantu, bahkan Wang Wumingzu dan yang lainnya juga ditekan di bawah. Jika mereka tidak bisa menahan nafas pedang berkarat misterius, Suangui Laomo dan yang lainnya pasti akan berbahaya. Rusty Sword yang misterius harus dikendalikan secepat mungkin. Dengan pemikiran sekilas, Qin Chen dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambil pedang karat misterius itu. Hanya saja begitu tangannya menyentuh pedang berkarat misterius itu, niat membunuh yang mengerikan keluar dari pedang berkarat misterius itu. Dengan keras Qin Chen terbang terbalik, telapak tangannya mati rasa, dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Dia bergerak, hampir memuntahkan seteguk darah, dan terluka oleh niat membunuh di pedang berkarat misterius itu. Lepas kendali.
Wajah Qin Chen sedikit berubah, pedang berkarat misterius itu terlalu misterius di Laut Mati ini, entah kenapa di luar kendali saat ini. Adegan ini persis sama dengan saat gadis kecil itu melihat pedang berkarat misterius itu untuk pertama kalinya, pada saat itu pedang berkarat misterius itu hampir lepas kendali. Kemudian, gadis kecil itu yang menembak dan mengendalikan pedang berkarat misterius itu, membiarkannya kembali ke kendalinya sendiri. Tapi kali ini, mata Qin Chen berkilat, dan kesadarannya langsung berkomunikasi dengan dunia yang kacau, mengunci gadis kecil di dalamnya. Kerusuhan tak terduga di Gunung Heiyun sebelumnya telah menenangkan Rusty Sword yang misterius dengan senyuman, dan kali ini mungkin sama. Dengan pikiran desir itu, gadis kecil itu muncul tepat di sebelah Qin Chen. Saat dia muncul, Qin Chen langsung merangsang mata air laut mati untuk melindungi gadis kecil itu dari erosi air laut. Tapi sebelum dia bisa menutupi gadis kecil itu dengan air laut mati, terdengar ledakan. Saat gadis kecil itu muncul, seluruh dasar laut mati menjadi tenang dengan sendirinya. Seolah-olah air laut mati di kedalaman laut telah melihat sesuatu yang sangat dekat dengannya, umumnya, dengan cepat mengalir di sekitar gadis kecil itu, menari dengan gembira. Bagaimana ini terjadi? Semua orang tertegun sejenak. Air laut mati, yang hampir dapat membahayakan pembangkit tenaga listrik tingkat master di area terlarang, seperti kapas lembut di sekitar gadis kecil itu, tidak dapat membahayakannya sedikit pun. Dan Rusty Sword yang misterius, yang meletus dengan niat membunuh yang menakutkan, tiba-tiba menjadi tenang dan lembut. Panggilan. Setan hitam Mingzang dan Suangui Laomo, yang awalnya di penjara, semua mengendurkan tubuh mereka dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Setan hitam Mingzang dan binatang hantu lainnya tidak berani bergerak, dan mereka semua melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Qin Chen juga terkejut dan menatap Xiao Xiao. Sejak dia memanggil Xiao Xiao, dia secara alami berpikir bahwa gadis kecil itu mungkin dapat menekan pedang karat misterius yang kejam. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Xiao baru saja muncul di sini. Laut mati yang ganas segera menjadi tenang. Kakak, ada apa denganmu membuat Xiao Xiao keluar? Di mana tempat ini? Gadis kecil itu tiba-tiba dibawa keluar dari dunia yang kacau, dia tidak panik, tetapi segera melihat sekeliling. Tetapi ketika dia melihat gambar dasar laut, tubuhnya sedikit bergetar, dan jejak emosi yang sangat rumit muncul di matanya, dia mengulurkan tangannya dengan gemetar. Dan menyentuh air laut mati di depannya. Titik. Air laut mati mengalir lembut di telapak tangannya, penuh keintiman. Rongga mata gadis kecil itu diam-diam dipenuhi kabut, dan rasa sedih yang samar keluar. Kesedihan ini begitu kuat sehingga bahkan Qin Chen yang berada di sampingnya tidak bisa menahan perasaan sedikit kesedihan di hatinya. Tak tertahankan. Bab 5380, Penerus Poseidon. Mengapa aku begitu sedih? Qin Chen memandangi gadis kecil di depannya, perasaan sedih yang samar muncul dari tubuhnya, dan kesedihan ini terus mengikis Qin Chen. Menghentikan gangguan kesedihan ini. Seolah-olah laut di depannya dipenuhi dengan sesuatu yang membuatnya sangat sedih. Qin Chen tidak bisa menghentikan kesedihan semacam itu, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Ini adalah gangguan dari aturan tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya Qin Chen, tetapi ketika Qin Chen mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa binatang jiwa gelap seperti bab setan hitam juga menangis. Langit dipenuhi belut dewa dan binatang guntur dan binatang hantu tingkat raksasa yang tak terhitung jumlahnya, semuanya memiliki mata lembab air mata terus berjatuhan dari sudut matanya, seperti mutiara yang pecah. Tampaknya mereka semua tenggelam dalam kesedihan semacam ini, tidak mampu menahan pikiran mereka sama sekali. Dan di bawah, isak tangis terdengar satu demi satu, dan Wangu Mingzu serta Suangui Laomo tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka air mata mereka.
Sungguh konsepsi artistik yang menakutkan, kekuatan yang menakutkan. Melihat adegan ini, Qin Chen terkejut dan terkejut. Itu dapat secara diam-diam menyerang jiwa dari pembangkit tenaga listrik teratas ini dan mengubah emosi mereka. Di antara mereka bahkan jiwa orang kuat yang telah melampaui kondisi puncak 3 kali. Kekuatan ini benar-benar lebih unggul dari apa yang telah dilihat Qin Chen. Kekuatan dari penguasa semua area terlarang lainnya. Meskipun Qin Chen selalu sangat meremehkan Wan Gumingzu, tetapi tidak peduli seberapa besar dia meremehkan Wan Gumingzu Fang. Dia pernah menjadi detasemen 3 puncak, salah satu dari 7 jenderal besar Ming di bawah komando 4 besar kaisar, dan sekarang dia telah memulihkan 50% dari kekuatan jiwanya. Itu sangat tinggi sehingga tidak dapat diserang oleh pasukan biasa. Mungkinkah itu kekuatan Kaisar Agung? Qin Chen tampak serius, dan pada saat yang sama, dia sangat mendesak semua kekuatan dalam pikirannya. Boom, saya melihat kekuatan guntur yang tak ada habisnya di benak Qin Chen tiba-tiba bergetar, membangunkannya dari kesedihan yang tak ada habisnya dalam sekejap. Pada saat ini, gadis kecil itu sepertinya tiba-tiba terbangun, dan sedikit kesedihan di matanya langsung menghilang. Kakak, tempat apa ini? Xiao Xiao dengan malu-malu bertanya dengan mata lembab dan mata merah, seolah dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ini adalah dasar laut mati. Tersenyumlah, mengapa kamu tiba-tiba menangis sekarang? Tanya Qin Chen dengan cemberut. Aku juga tidak tahu. Gadis kecil itu menyeka matanya yang merah, dan melihat sekeliling dengan sedikit kesedihan di antara alisnya. Aku tidak tahu kenapa, Xiao Xiao hanya ingin menangis ketika dia melihat pemandangan di sini, seolah-olah Xiao Xiao apakah kamu pernah ke sini? Qin Chen terkejut. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Qin Chen mengerutkan kening. Ini adalah dasar laut mati. Dengan kekuatan Xiao Xiao, bagaimana dia bisa berada di sini? Lalu apa yang kamu ingat? Qin Chen memandang dengan sungguh-sungguh. Gouwa berkata bahwa Xiao Xiao dijemput oleh ayahnya dari luar. Dia adalah seorang gadis kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam, tetapi dia memiliki keanehan yang begitu istimewa. Qin Chen percaya bahwa asal-usul Xiao Xiao benar-benar luar biasa, bahkan mungkin saja itu memiliki semacam hubungan khusus dengan laut mati. Tapi apa hubungannya? Menurut apa yang dikatakan Kaisar Yuming, tempat terlantar ini sudah ada di zaman kuno dunia bawah. Xiao Xiao hanyalah seorang gadis kecil, dia belum terlalu tua. Jadi apa hubungannya dengan laut mati? Qin Chen tidak bisa mengetahuinya. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pedang berkarat misterius itu jatuh ke tangannya, dan dia menatap banyak binatang hantu yang masih panik dan sedih. Niat membunuh yang samar datang dari Qin Chen. Menghilang. Qin Chen hari ini memiliki perasaan bahwa pedang karat misterius ada di laut mati ini, dan satu pedang dapat melukai atau bahkan membunuh monster hantu raksasa itu. Tapi sebelum Qin Chen bisa bergerak, makhluk hantu ini saling memandang setelah melihat tindakan Qin Chen, dan datang ke Qin Chen satu demi satu, dengan hormat memberi hormat. Saya telah melihat penerus Dewa Laut. Di belakang Qin Chen, Wang Mingzu dan yang lainnya tercengang, menatap Qin Chen dengan heran. Apakah Tuan Muda Chen keturunan Dewa Laut? Qin Chen juga tertegun. Apa situasinya? Mengapa binatang hantu ini, yang sebelumnya ganas dan ganas, tiba-tiba menjadi begitu hormat di depannya? Keturunan Dewa Laut apa? Apa yang kamu bicarakan? Qin Chen mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak tahu apa itu seagot. Menundukkan kepalanya, Qin Chen melihat pedang berkarat misterius di tangannya, sambil berpikir. Berdasarkan hubungan sebelumnya antara pedang berkarat misterius dan laut mati, dan apa yang mereka katakan di bab iblis hitam sebelumnya, mungkinkah orang mati laut adalah wilayah Dewa Laut?
Hei Mo Mingzhang berlutut, dengan ekspresi saleh dan hormat, pedang di tanganmu adalah pedang Dewa Laut, jadi kamu pasti keturunan Dewa Laut. Aku telah menyinggungmu sebelumnya, tolong maafkan aku, jika kamu ingin menghukum aku akan menunggu. Lakukan saja, aku tidak akan pernah melawan. Hei Mo Mingzhang dan makhluk hantu lainnya menjulurkan kepala mereka satu demi satu, merasa seolah-olah mereka siap untuk membunuh Qin Chen. Dia mengulurkan tangannya tanpa memukul pria yang tersenyum itu. Melihat kepala yang menonjol satu persatu, Qin Chen, yang awalnya ingin membunuh dan melahap monster hantu ini, tiba-tiba merasa tidak mampu melakukannya. Di bawah, ketiga Wangu Mingzu juga tercengang, terutama Suangui Laomo dan Suesa Guizu, kejutan di hati mereka tidak bisa ditahan. Ini adalah monster hantu teratas di Laut Mati, bukan? Keberadaan yang kuat yang bertanggung jawab atas domain Laut Mati. Sudah berapa tahun kedua belah pihak terjerat dengan Suangui, Laomo dan penguasa terlarang dari tanah terlantar. Ini adalah kekuatan yang kuat yang tidak lebih lemah dari area terlarang penguasa tanah terbengkalai. Tapi sekarang, monster hantu raksasa ini berlutut di depan orang dewasa, seperti bawahan, perasaan ini seperti mimpi. Apa penerus Dewa Laut, tolong jelaskan dengan jelas. Qin Chen mengerutkan kening, dan dia juga sangat ingin tahu tentang asal-usul pedang karat misteriusnya. Tuanku, Anda tidak tahu. Hei Mo Mingzhang dan Wright Beast tertegun, dan dengan cepat menjelaskan. Tuanku, dunia ini diubah oleh Tuan Saagot, dan alasan mengapa kita ada bergantung pada transformasi dari Lord Saagot. Dunia ini ada, sehingga dapat dikatakan bahwa Lord Saagot adalah Tuan kita. Dan pedang di tangannya, yang kita rasakan dari gambar Lord Saagot, adalah senjata ilahi yang dikendalikan oleh Lord Saagot, meskipun penampilannya adalah agak berbeda, tapi auranya persis sama. Pedang ini hanya bisa dikendalikan oleh keturunan Lord Saagot. Jadi, tuanku pasti keturunan Saagot, tidak ada yang salah dengan itu. Hei Mo Mingzhang dan yang lainnya Wright Beast berkata dengan hormat, dengan sikap saleh. Masuk akal, dan saya bahkan tidak bisa membantahnya. Qin Chen mengerutkan kening, dan menoleh untuk mengirim transmisi suara ke Wangu Mingzu dan yang lainnya. Pernahkah Anda mendengar tentang Dewa Laut ini? Jika itu adalah orang yang kuat di dunia bawah, Wangu Mingzu mungkin mengetahuinya. Namun, Wangu Mingzu menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Chen, saya belum pernah mendengar orang nomor satu di dunia bawah. Tuanku. Tempat terlantar ini terbentuk secara alami, diubah oleh Dewa Laut. Ini. Leluhur hantu Sui Vian juga tercengang. Tersenyumlah, bagaimana denganmu? Qin Chen menatap gadis kecil itu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, dia jelas belum pernah mendengar nama Dewa Laut. Itu aneh. Qin Chen menyipitkan matanya. Dia bukan idiot. Ada banyak keraguan tentang gadis kecil itu. Dia pasti memiliki semacam hubungan dengan tanah terlantar ini dan bahkan Laut Mati. Jika ada Dewa Laut seperti itu, gadis kecil itu seharusnya tidak pernah mendengarnya. Terkesan. Terlebih lagi, penampilan gadis kecil itu sebelumnya juga menunjukkan bahwa dia pasti memiliki semacam hubungan dengan tempat ini. Demikian pula, leluhur hantu iblis darah, iblis tua hantu misterius, dan leluhur neter-neter tulang segudang berasal dari era yang berbeda di dunia bawah. Dan mereka semua adalah tokoh luar biasa di zaman mereka. Jika ada Dewa Laut di dunia bawah, maka mereka bertiga seharusnya tidak memiliki kesan sedikit pun. Belum lagi mereka, bahkan Kaisar Yuming tidak tahu asal-usul tanah terbengkalai, kalau tidak dia pasti akan tahu. Tapi sekarang, semua orang mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar orang seperti Saagot di dunia bawah. Mungkinkah ini omong kosong dari makhluk hantu seperti Black Demon Chapter? Qin Chen menatap tajam ke arah monster hantu seperti Black Devil Mingzhang.
Saya melihat ekspresi hormat mereka, bukan lagi kekerasan dan kekejaman sebelumnya. Mereka semua berlutut di sana, sama sekali tidak berdaya, selama Qin Chen mau. Dia bisa membunuh mereka kapan saja tanpa perlawanan, yang jelas mutlak. Jadi di mana sebenarnya masalahnya? Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat ke banyak binatang hantu yang berlutut di depannya, di mana Dewa Laut sekarang. Jika Anda ingin meninggalkan tanah terbengkalai, Anda harus menyeberangi Laut Mati. Qin Chen ingin tahu caranya untuk meninggalkan tanah terbengkalai. Dia merasa bahwa yang disebut Dewa Laut mungkin adalah kunci untuk meninggalkan Laut Mati. Selain itu, Qin Chen juga ingin mengetahui asal-usul pedang karat misteriusnya. Mendengar pertanyaan Qin Chen, binatang hantu seperti Black Devil Mingzang segera menggelengkan kepala mereka. Tuanku, Tuan Seagot adalah yang tertinggi, bagaimana kita bisa tahu di mana Tuan Seagot berada? Kita hanya melihat gambar Tuan Seagot, dan merasakan itu hanya nafas Lord Seagot. Saya hanya melihat gambarnya. Di mana Anda melihat gambar itu? Hati Qin Chen tergerak, dia melihat binatang hantu di depannya, dan berpikir, tempat terlarang yang dalam. Mungkinkah binatang buas ini sangat istimewa? Meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar, mereka belum menguasainya. Aturan, yang sangat aneh setidaknya Qin Chen belum pernah mendengar keberadaan seperti itu di lautan alam semesta. Bawa Ben Sao ke sana sekarang, perintah Qin Chen. Ya. Segera, binatang hantu seperti Hei Mong Mingzang berdiri satu demi satu, dan dengan cepat memimpin jalan ke depan. Tuan Muda Chen, apakah Anda benar-benar percaya pada Dewa Laut? Tuan Muda Chen, Anda berasal dari lautan alam semesta. Bagaimana Anda bisa menjadi keturunan seseorang yang bawahannya belum pernah mendengarnya di dunia bawah? Dia memutar matanya dan berkata sambil berpikir. Orang-orang ini takut pada Chen Sao, dan ingin memikat kita ke jebakan tertentu. Ya, itu benar. Mata Wang Mingzu berbinar. Saya benar-benar pintar. Bab 5381. Air mancur Dewa Laut. Tuan Muda Chen, harap berhati-hati. Makhluk hantu ini memiliki asal-usul yang aneh. Mereka pasti telah melihatmu sekuat sebelumnya dan tidak berani melawanmu, jadi mereka dengan paksa membawamu ke tempat jebakan untuk menyergapmu. Untuk mengingatkan lagi. Dengan kata lain, dia penuh percaya diri, merasa bahwa dia sangat pintar, dan dia melihat plot pihak lain dalam sekejap. Qin Chen melirik Wan Gu Mingzu, tapi mengabaikannya. Tuan Muda Chen. Wang Mingzu segera menjadi cemas. Tuan Muda Chen tidak mengungkapkan apapun, dan dia bahkan tidak memuji dirinya sendiri. Apakah ini berarti dia tidak percaya pada dirinya sendiri? Wangu senior, binatang hantu itu seharusnya tidak berbohong, kata Xiao Xiao tiba-tiba. Bagaimana kamu melihatnya? Wan Gu Mingzu mengerutkan kening. Intuisi. Xiao Xiao menjelaskan. Wangu Mingzu segera memutar matanya, dia pikir dia melewatkan sesuatu sebelumnya. Gadis kecil, apa yang kamu tahu? Nenek moyang ini telah membunuh lebih banyak orang daripada pembudidaya hantu yang pernah kamu lihat. Kamu tidak tahu bahwa orang itu jahat. Ketika berhadapan dengan orang-orang ini, kamu harus berhati-hati, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan dengan mudah disergap oleh mereka. Oke, Wan Gu, kamu bisa diam sekarang. Kata Qin Chen dengan tenang, menyela Wan Gu Mingzu. Ekspresi Myriad Bon Mingzu membeku. Di belakangnya, leluhur hantu Suesa dan hantu tua Suangui mengikuti langkah demi langkah, melihat hidung dan hatinya, diam-diam hanya mengikuti Qin Chen. Suangui Laomo mengangkat kepalanya dan menatap Wang Mingzu yang tertunduk. Awalnya dia benar-benar mengira Wang Mingzu sengaja berpura-pura cuek di depan Chen Sao, namun lambat laun dia melihatnya. Wang Mingzu tidak berpura-pura cuek, tapi benar-benar cuek. Ledakan. Saat ini, semua orang terbang jauh-jauh, mendekati kedalaman laut dalam. Tuanku,
Arah yang mereka tuju dari bab iblis hitam harus menjadi lokasi area terlarang di Laut Mati. Pada saat ini, setan tua Suangwi samar-samar merasakan arah, dan dengan cepat datang ke sisi Qin Chen untuk mengirimkan suara. Benar saja. Qin Chen mengangguk diam-diam. Dia juga curiga bahwa tempat yang mereka sebutkan di bab iblis hitam memiliki hubungan dengan area terlarang Laut Mati yang ditemukan oleh penguasa tanah terbuang. Sekarang sepertinya bahwa keduanya sangat mungkin berada di tempat yang sama. Dan tanah terlarang di Laut Mati ini dapat melahirkan begitu banyak makhluk hantu, dan juga memiliki gambar dewa laut, jadi jalan keluarnya sangat memungkinkan di sana. Semua orang terbang ke depan di sepanjang dasar laut untuk waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, gadis kecil itu berhenti dan melihat ke arah lain dari dasar laut. Ada apa? Qin Chen juga berhenti dan berbalik untuk melihat. Kakak, sepertinya ada harta karun di sana. Gadis kecil itu berkata dengan tergesa-gesa kepada Qin Chen dengan kilatan cahaya di pupilnya. Harta karun. Mata Wang Mingzu dan yang lainnya berbinar. Merasakan Qin Chen dan yang lainnya berhenti, Black Demon Mingzhang dan yang lainnya juga berhenti di depan mereka, menoleh dengan ragu, dan berkata, Tuanku. Ada apa denganmu? Ada apa di tempat itu? Qin Chen menunjuk melihat kemana gadis kecil itu melihat, dia bertanya langsung. Hei Mo Mingzhang dan binatang buas lainnya melihat ke sepanjang jari Qin Chen, jejak keterkejutan muncul di mata mereka, dan ekspresi mereka semua terkejut. Tampaknya memang ada sesuatu. Melihat ekspresi mereka di bab setan hitam, hati Qin Chen tergerak. Jika tidak ada apa-apa, mereka tidak akan pernah memiliki ekspresi seperti itu. Tanpa ragu-ragu, bab setan hitam dengan hormat berkata, Tuanku, itu adalah tanah suci klan Wright Bisaya. Ada mata air yang disebut mata air Dewa Laut, yang mengandung kekuatan menakjubkan dari Dewa Laut. Itu adalah Wright kami. Sumber terletak. Air mancur Dewa Laut. Mata Qin Chen berkedip, bawa kami ke sana. Ya. Iblis hitam Mingzhang berkata dengan hormat, tanpa perlawanan, dia memimpin Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat menuju ke arah itu. Setelah sekitar sebatang dupa, Qin Chen dan yang lainnya tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat, dan melihat ke dasar laut di kejauhan. Ledakan. Bentangan pegunungan dasar laut yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Saya melihat kota-kota kuno yang besar di dasar laut di kejauhan, dan kota-kota kuno ini dibangun di pegunungan Laut Mati. Dan di kota-kota kuno ini, binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya berenang di sekitar, dan ada begitu banyak jenis yang jumlahnya tidak terhitung. Ini benar-benar dunia binatang hantu. Kerajaan binatang hantu. Tuanku, tempat ini adalah tempat berkumpulnya monster hantu saya. Ini adalah tempat di mana berbagai ras kita berkomunikasi satu sama lain. Pada saat yang sama, banyak ras tinggal di sini secara langsung. Mata air Dewa Laut terletak di tengah-tengah ini. Negara. Pengantar bab gelap. His. Suangui, Laomo dan yang lainnya semua terengah-engah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada kerajaan monster hantu di dasar Laut Mati. Jika mereka menerobosnya, penguasa daerah terlarang ini akan pasti mayat tanpa keberadaan. Qin Chen menyipitkan matanya, dan mata ciptaan tiba-tiba muncul di antara kerajaan ini. Seharusnya dia mengarahkan matanya secara langsung, dan melihat sebuah patung besar di tengah negara yang jauh, di dalam pegunungan. Itu mata laut dalam radius 18.000 mil. Dan gelap dan dalam tanpa lapisan bawah. Di mata laut, aura pembunuh yang mencengangkan muncul, yang menembus keluar, dan aura yang dilepaskan memasok binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerap dan mengolah. Kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan asli binatang guntur belut dewa, dan itu bahkan lebih murni. Qin Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Alasan mengapa dia berburu binatang guntur belut tingkat raksasa sebelumnya adalah untuk menyerap esensi tubuh mereka dan meningkatkan kultivasinya.
dan mata air dewa laut di depannya jelas lebih kuat daripada raksasa tingkat hantu binatang. Asal tubuh harus murni. Jika dia bisa mendapatkan mata-mata air laut, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Qin Chen. Jika tuanmu tertarik pada mata air dewa laut, silakan ikut kami, dan saya akan membawa Anda langsung ke mata dewa laut di air mancur. Melihat mata bersemangat Qin Chen, Hei Mo Mingzang terus memimpin tanpa ragu-ragu, dan terbang langsung ke kota dan kerajaan kuno yang tak terhitung jumlahnya di depan. Tuan Muda Chen, apakah kita benar-benar ingin mengikuti? Ini adalah sarang dari semua monster hantu, bukankah terlalu berbahaya bagi kita untuk masuk seperti ini? Petik 2. Leluhur Myriad Bone Netherworld berkata dengan sedikit gentar di sampingnya. Di negara luas di depannya, ada banyak sekali monster hantu. Banyak dari monster hantu ini berasal dari garis keturunan bab iblis hitam dan yang lainnya, dan mereka semua berkumpul di sini. Ada beberapa monster hantu dari ras lain, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki aura tingkat raksasa. Dapat dikatakan bahwa ini adalah benteng monster hantu di dasar laut mati. Jika ingin menerobos masuk, Anda benar-benar harus memiliki keberanian yang cukup. Tidak masalah, kalau begitu. Qin Chen menyipitkan matanya sedikit, dia tidak peduli, dan memimpin untuk mengikuti. Suang Wei, Lao Mo dan yang lainnya ketakutan, dengan hati-hati mengikuti di belakang dan waspada ke segala arah. Namun, seperti yang diharapkan, mereka tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan. Bab setan hitam memiliki status yang sangat tinggi di sini, dan mereka adalah monster hantu teratas di dasar laut mati. Dengan mereka yang memimpin, semua hantu binatang buas mundur di kedua sisi, mereka tidak berani mendekati mereka. Sama sekali. Segera Qin Chen dan yang lainnya mendekati pegunungan tempat mata air dewa laut berada. Mata ciptaan. Selama terbang, Qin Chen terus mengoperasikan mata penciptaan untuk mengamati, dan melihat bahwa mata air dewa laut memang megah. Dan agak mirip dengan mata air laut mati yang dia peroleh sebelumnya, tetapi atributnya dari keduanya berbeda dan sangat berbeda. Selain itu, di sekitar mata air Saagot, terdapat potongan-potongan batu kristal yang terlihat seperti urat mineral. Batu-batu spar hitam ini mengembun menjadi niat membunuh yang menakutkan. Mengelilingi mata air dewa laut. Tuanku, ini adalah urat tombak pembunuh di dasar laut mati, desis begitu banyak. Melihat tiang hitam pekat ini, Suang Wei Lao Mo buru-buru berkata, matanya terkejut. Pertikaian niat membunuh adalah sesuatu yang sering ditemukan oleh para master dari area terlarang yang mereka tinggalkan di laut mati. Tetapi jumlah perselisihan niat membunuh yang mereka temukan tidak banyak, tetapi perselisihan niat membunuh di sekitar mata air dewa laut di depan mereka adalah hanya seperti seutas urat mineral padat mengelilingi mata air dewa laut. Tuanku, ini memang urat kristal dari niat membunuh. Untuk memperkuat mata air dewa laut, kita akan sering mencari urat kristal dari niat membunuh di dasar laut dan mengintegrasikannya ke dalamnya. Untuk membentuk skalanya hari ini dan menyediakan seluruh kerajaan binatang buas untuk budidaya. Black Demon Chapter menjelaskan dari samping. Untuk membangun ini, keluarga monster hantu mereka menghabiskan banyak energi, jika hanya ada satu urat tombak pembunuh. Itu tidak akan dapat memasok begitu banyak kelompok orang untuk berlatih. Bahkan, Qin Chen menemukan bahwa di mata air dewa laut ini, ada beberapa makhluk kuat yang tinggal di dalamnya, yang merupakan makhluk hantu tingkat raksasa. Yang terus-menerus memasukkan beberapa biji ke dalamnya untuk meningkatkan kekuatan mata air dewa laut. Kekuatan pembuluh darah ini meningkat setiap saat. Tuanku, tolong ikut kami. Setan hitam Mingzang berkedip, dan jatuh lurus ke arah mata air dewa laut. Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat mengikuti, dan setelah beberapa napas, Qin Chen dan kelompoknya telah tiba di depan mata air dewa laut.
Begitu jatuh, Wangu Mingzu mengorbankan sabit kematian, dan melihat sekeliling dengan waspada karena takut disergap oleh sesuatu. Suangui Laomo dan Suesa Guizu juga menjaga Qin Chen. Qin Chen sendiri tidak khawatir sama sekali. Dia memiliki kesadaran yang tajam. Dan dia sudah lama merasa bahwa beberapa monster hantu tingkat raksasa yang menjaga di sekitar mata air Dewa Laut tampaknya telah menerima beberapa pesan dan menghilang tanpa jejak. Dan sudah meninggalkan tempat ini. Tuanku, ini adalah air mancur Dewa Laut. Saya mendengar dari Brother Gataels bahwa mereka pernah melahap asal-usul kakak laki-laki tertua mereka. Air mancur Dewa Laut ini adalah harta karun klan Wright saya. Ini berisi kekuatan laut mati yang menakjubkan. Tolong juga tuanku, singkirkan air mancur Dewa Laut ini dan serap siang dan malam mulai sekarang. Itu pasti akan membawa tingkat kultivasi Anda selangkah lebih dekat dan kekuatan Anda lebih kuat. Hei Mo Minzang berkata dengan hormat. Binatang hantu raksasa lainnya juga berdiri di samping dengan hormat. Kamu ingin Shao Chen mengambil mata air Dewa Laut? Tidakkah kamu ingin menghentikannya sama sekali? Hentikan. Black Demon Minzang mengerutkan kening, mengapa kita harus menghentikannya? Tapi bukankah ini inti dari kerajaan klan binatang buasmu? Wangu Mingzu tertegun. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.